Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Bapak pimpin atau ada yang mau memimpin? Saya. Oke, Mbak Vivi silakan. Teman-teman kita belajar, kita berdoa dulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, semuanya hadir ya hari ini? Hadir Pak. Oke, karena semuanya hadir, kita mulai pembelajaran pagi ini. Nanti kita mau menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Semuanya berdiri ya. Ya. Karena ini lagu nasional, kita nyanyikan dengan hikmat tanpa tepuk tangan ya. Ya Pak. Nanti ini oke. Lagu si kecil. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, untuk pertemuan yang kemarin kita kan sudah membahas mengenai tumbuhan, bagian-bagian tumbuhan. Ada yang masih ingat nggak? Apa aja? Biji. Nah, di materi kita kali ini kita masih menyinggung tentang bagian-bagian tumbuhan, nah, terutama bagian daun, karena bagian daun bertugas untuk apa? Sebelum masuk materi, coba kita mempraktikkan bernafas terlebih dahulu. Semua bernafas kan? Sekarang tarik nafas. Dua. Kira-kira tadi yang waktu bernafas, waktu tarik nafas itu yang kita hirup itu apa? Oksigen. Terus yang dikeluarkan? Oh ya, belajar ya. Nah, ini coba disimak dulu percakapan di sebelah kanan. Nggak kelihatan.
Nah, itu kita sebut namanya Taufik dan Sofirin ya. Iya. Taufik itu yang pakai Juga. yang mana? Yang pakai baju adat dari mana itu? Kayak ya. Sofirin yang pakai baju. Pakai sarung. Oh, pakai sarung. Itu adat mana? Dari Taufik itu bertanya, burung itu sepertinya lapar. Apakah tumbuhan juga merasakan lapar ya? Sofirin menjawab, benar juga. Bagaimana cara tumbuhan makan? Tumbuhan kan tidak punya mulut. Kira-kira seperti apa tumbuhan itu makan? Merasa lapar nggak sih tumbuhan itu? Iya. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Tapi katanya iya. Soalnya nggak bisa bicara. Pak, kita bisa. Tumbuhan itu kalau tiba-tiba daunnya layu terus kering itu, Lapar ya, Pak? itu bisa menandakan lapar atau kekurangan makanan. Iya. Jadi manusia dan hewan akan mencari makanan jika merasa lapar. Hewan akan bergerak mencari mangsa, manusia akan memasak atau pergi membeli kebutuhannya. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Makhluk hidup ini tidak berpindah tempat seperti kita, tidak juga memiliki mulut, namun sama seperti semua makhluk hidup lainnya, tumbuhan juga membutuhkan makanan. Caranya melalui proses fotosintesis. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum masuk materi, kita mau bagi kelompok terlebih dahulu. Boleh. Nah, meningkat ya. Oke. Yang depan kelompok 1, yang belakang kelompok 2. Ayo sekarang kita buka. Ini rekam video kelompoknya ya. Coba dibaca dulu di halaman pertama. Nah, itu kita akan melakukan percobaan mengamati fotosintesis. Alat dan bahannya ada gelas bening, daun segar, dan air. Sudah Bapak persiapkan. Terus cara kerjanya nanti coba diperhatikan. Petiklah daun segar di sekitar halaman kelas karena sudah Bapak petikkan, jadi tidak perlu ya. Iya, Pak. Yang kedua, masukkan daun segar tersebut ke dalam gelas bening. Isi gelas bening itu menggunakan air hingga daun tenggelam. Ya Pak, simpan di bawah matahari. Diamkan 15 hingga 30 menit. Dan lalu nanti kita amati dan mencapai. Ya, terus nah ini Bapak bagikan dulu. Nah, coba dimasukin daunnya. Ya, Nah, sudah. Ntar Pak, daun hilang. Coba, yuk. Nah, sekarang perwakilan kelompok silahkan keluar untuk menjemur gelasnya. Oke, Pak. Ayo. Yeay. Langsung balik ya. Baik, Pak. Nanti jajan Pak ya. Kalinya dulu. Nah, sambil menunggu hasil percobaannya, karena kita harus menunggu minimal 15 menit, jadi kita lanjut ke materi terlebih dahulu. Kita mengenal fotosintesis. Jadi, fotosintesis. Coba dibaca salah satu. Saya, Pak. Oke. Fotosintesis. Ketika lapar, maka kamu akan pergi ke dapur, kantin, atau minta dibuatkan makan. Manusia dan hewan mendapatkan energi melalui makanan. Lalu bagaimana dengan tanaman? Tanaman menggunakan energi cahaya dari matahari untuk memproduksi makanannya sendiri agar tetap bertahan hidup. Prosesnya dinamakan fotosintesis. Jadi proses fotosintesis itu memerlukan cahaya matahari. Nanti cahaya matahari nanti ditangkap oleh daun dan nanti akan diproses dengan air dan menghasilkan Fotosintesis. Kalau bisa nggak Pak? Kan baca saya pernah tadi.
Bisa menggunakan iya. Nah ini bahan-bahan yang dibutuhkan tumbuhan untuk fotosintesis. Yang pertama energi cahaya, terus air, terus karbon dioksida dan klorofil. Klorofil itu apa, Pak? Klorofil itu adalah bagian yang terdapat pada daun. Bentuknya kayak apa, Pak? Nah, nanti kita pelajari ya. Kan kemarin udah dipelajari. Iya, Pak. Nah ini ada poin-poin penting mengenai fotosintesis. Yang pertama tadi energi cahaya. Energi cahaya dari matahari diserap oleh daun. Jadi sinar matahari itu nanti yang terpapar pada daun akan diserap oleh daun dan itu membantu proses fotosintesis. Yang kedua itu klorofil. Nah, pada daun itu terdapat bahan spesial yang bernama klorofil. Bahan ini yang menangkap cahaya matahari untuk membuat proses fotosintesis. Klorofil berwarna hijau dan memberikan warna pada daunnya. Jadi yang membuat daun itu Pak, warna mau tanya. Kalau daun yang warnanya pink itu punya klorofil enggak, Pak? punya lah. Oh. Kan klorofil warnanya hijau, terusnya pink. Kamu kebanyakan tanya sama guru dengerin guru. Ya, jadi pada umumnya klorofil itu berwarna. Hijau. Selanjutnya coba dibaca satu siapa? Saya. Ya. Air yang tersimpan dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang sampai ke daun. Kemudian nomor apa dibaca nggak, Pak? Sekalian nggak apa-apa. Karbon dioksida. Gas karbon dioksida diserap oleh daun. Gas ini merupakan gas yang dihembuskan manusia dan hewan saat bernafas. Karbon dioksida juga dihasilkan dari pembakaran kendaraan bermotor, aktivitas pabrik dan sebagainya. Ya, jadi bahan yang penting sekali digunakan tumbuhan untuk fotosintesis tadi adalah air. Nah, air ini juga bukan sembarang air ya. Coba bayangin kalau kita menyirami tanaman menggunakan air bekas cucian pakaian. Mati. Ya, kan mati. Ya. Jadi anak-anak di sini hati-hati ya kalau membuang limbah hasil cucian. Jadi jangan disiramkan ke tanaman. Terus yang kedua karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini diserap oleh daun. Nah, itu kan kita ketika bernapas kita menghasilkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini nanti diserap oleh tumbuhan dan menjadi oksigen. Nah, oksigen itu yang dibutuhkan kita untuk bernafas. Nah, jadi kita saling membutuhkan dengan tumbuhan. Ya, jadi kita harus saling menjaga tumbuhan menjaga kita juga menjaga Tumbuhan. Nah, ini juga. Ayo, yang mau baca lagi siapa? Siapa? Di BNN Enggak, Kak. Kok bisa ditunjuk Pak Guru tadi? Ya, seperti nggak mau. Kok malu kan? Proses fotosintesis setelah semua bahan berkumpul, daun akan melakukan fotosintesis. Proses ini dilakukan di bagian daun yang tidak terlihat oleh mata. Bernama kloroplas. Hasil akhirnya karbonhidrat atau makanan yang dihasilkan disalurkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan untuk tubuh. Kelebihan makanan bisa disimpan dalam bentuk buah atau umbi. Oksigen. Proses ini menghasilkan gas oksigen yang dilepaskan oleh daun ke udara. Gas ini dipakai oleh makhluk hidup untuk Bernafas. dan pintar. Itu proses fotosintesisnya. Terus dilakukan di bagian daun ya yang tidak terlihat oleh kita bernama klorofil. Nah,
Yang kedua hasilnya itu ada karbohidrat, makanan atau oksigen. Nah, karbohidrat atau makanan itu biasanya pada umumnya berupa glukosa. Nah, makanan yang dihasilkan itu nanti akan disalurkan ke seluruh bagian dari tumbuhan. Terus oksigen, nah itu yang dibahas tadi ya. Oksigen itu nanti akan dilepaskan dan akan dihirup oleh manusia, dan manusia akan menyuplai juga karbon dioksida. Ya, mungkin ada yang mau ditanyain kan? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Pak itu gimana Pak? Udah 15 Oh, udah 15 menit ya? Oke, berarti diambil perwakilan. Amin, amin. Amin. Astagfirullahaladzim, saya lagi. Woi, Nah, sekarang melingkar lagi. minum, Pak. Ya jangan. Sekarang coba dibuka halaman selanjutnya. Nah, diamati. Coba. Oh ya. Terus apa lagi? Coba diamati. Wah, jadi hijau bisa buat teh. Ini nggak bisa, Pak. Nanti. Coba diamati lagi, itu ada gabungnya nggak? Ada. Oh ya. Pak sudah selesai Pak. Loh, coba diteliti lagi itu. Wah, banyak sekali gabungnya. Ayo, Kak. Nah ini belum dikerjain. Iya, ini kurang lebih 5 menit lagi ya. Sudah, Pak. Sudah, oke. Berarti sekarang per kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Kelompok satu dulu. Ya, semuanya. Langsung Pak. Ya. Teman-teman, di sini kelompok 1 mau mempresentasikan hasil percobaan. Yang pertama, apa yang terjadi pada daun? Nah, di sekitar daun terdapat gelembung-gelembung oksigen. Terus yang kedua, apa kaitannya percobaan ini dengan fotosintesis? Nah, menggambarkan bukti bahwa adanya proses fotosintesis. Yang ketiga, apa saja yang dibutuhkan tumbuhan untuk fotosintesis? Ada cahaya matahari, ada air, ada karbon dioksida. Dan apa saja yang dihasilkan tumbuhan saat berfotosintesis? Oksigen. Udah Pak. Oke, tepuk tangan. Sekarang coba gantian kelompok 2. Jadi kembali ke tempat Ya. ya Pak. Ayo. Analisis hasil percobaan, apa yang terjadi pada daun? Daun pada gelas bening mengeluarkan gelembung-gelembung ya Pak. Terus yang kedua, apa kaitannya percobaan ini dengan fotosintesis? Daun yang terkena sinar matahari akan menghasilkan fotosintesis. Tiga, apa saja yang dibutuhkan tumbuhan untuk fotosintesis? Cahaya matahari, air, sama karbon dioksida. Daunnya apa saja yang dihasilkan tumbuhan saat berfotosintesis? Glukosa sama oksigen. Sudah, Pak. Boleh kembali? Boleh, tepuk tangan kelompok 2. Nah, jadi kesimpulannya, tumbuhan itu perlu makan atau tidak? Bahan makanannya apa aja? Air, karbon dioksida. Terus hasil dari fotosintesis itu apa aja? Oksigen, glukosa. Klorofil. Oke.
Klorofil itu hasil atau bagian fotosintesis? Bagian daun. Bagian daun. Ini sebenarnya waktunya masih ada mau mengerjakan tugas karena badan bapak kurang enak jadi dulu ya. Mau soalnya mau dikerjakan di sini atau di berarti nanti orang tua punya HP semua ya? Nanti ada tugas yang akan bapak kirimkan ke Oke, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, perwakilan untuk memimpin doa. Pak. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa mulai. Amin, berdoa selesai. Oke, pembelajarannya sudah selesai. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi